Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka sebagai guru matematika akan membuat materi tentang mean, median, dan modus. Oke, sebelumnya kita cari referensi materi tersebut dalam Google Scholar. Nah, ini kita sudah mencarinya, lalu di-download. Ya, ini sedang loading. Mohon maaf. Oke, jika sudah terdownload semua, masukkan materi-materi tersebut dalam satu Google Drive di sini. Setelah itu, bagikan link Google Drive yang tadi sudah ada materi-materi sini. Nah, setelah itu buka materinya. Karena tadi saya sudah meresum materi-materi tersebut jadikan satu, jadi saya tinggal buka Google Dokumen, lalu pilih yang kosong ini atau tanda plus. Kemudian saya mengetik. Untuk yang pertama saya mengetik untuk judulnya terlebih dahulu. Setelah itu buat alinea baru untuk mean. Selanjutnya kita buat alinea baru untuk median. Selanjutnya kita buat alinea baru untuk modus.
Jika mohon maaf ada iklan. Jika sudah selesai, untuk judulnya saya ingin di bold dan fontnya Times New Roman. Untuk ukuran fontnya 12 dan juga di rata tengah. Untuk isi materinya, untuk fontnya Times New Roman, untuk ukuran fontnya 12 dan juga untuk paragrafnya rata kiri dan juga rata kanan. Nah, setelah ini sudah selesai, klik file, ganti nama, enter. Karena dalam Google Dokumen ini sudah otomatis tersimpan. Selanjutnya, untuk bahan studi kasus akan diberikan oleh Bapak Maulana Chandra. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, perkenalkan, nama saya Maul sebagai Bapak Guru. Setelah kita membuat materi tentang pelajaran matematika yang membahas bab mean, median, dan modus, selanjutnya ialah mencoba menyelesaikan sebuah masalah terkait bab mean, median, dan modus. Nah, di sini saya mempunyai soal cerita. Di sebuah kelas terdapat 12 peserta didik. Hari ini adalah pembagian hasil nilai ulangan mereka. Pak Guru mencatat semua nilai ulangan mereka dan didapatkan beberapa angka. 86, 90, 79, 90, 88, 93, 86, 80, 90, 88, 79, dan 80. Pak Guru mendapatkan tugas untuk menentukan mean, median, dan modus dari nilai-nilai ulangan tersebut. Nah, yang pertama adalah kita buka Google, kemudian kita search google.com. Nah, setelah di sini kita akan ingin membuat file baru. Nah, kita sudah masuk di sini. Kita klik sembarang sel. Tapi kan kita buat mudah, jadi kita taruh di A1. Kemudian kita kasih batas. Sudah kita buat kolom. Ini saya buat 3 kolom. Ya, kemudian kita buat garisnya. Berarti ada 12 peserta. Jadi 1 ditambah 12 sampai 3. Kemudian kita tambah 3 lagi untuk mean, median, dan modusnya. Oke. Nah, untuk yang 3 terakhir tadi pada kolom A dan B, kita gabungkan selnya. Nah, kemudian untuk yang atas tadi kita kasih warna. Ambil. Nah, kemudian di sini kita isi, yaitu nomor nilai. Untuk yang nomor kita isi yaitu 1, 2, 3, 5, 6. Untuk namanya kita isi juga. Kemudian
Kemudian untuk nilainya kita isi dari yang soal tadi kita dapatkan itu. Nah, kemudian untuk yang ini kita kasih kayak dan di sini median, yang akhir adalah modus. Nah, untuk median sendiri itu adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Ini adalah rata-rata hitung dari suatu rangkaian. Untuk rumusnya itu sama dengan average, kemudian buka kurung, kita klik sembarang saja. Klik yang selalu ada nilai yang pertama, kemudian kita tarik sampai yang terakhir, dan kita tutup kurung, enter. Untuk yang median itu nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur. Rumusnya adalah sama dengan median, kemudian kita sama seperti tadi nilainya itu. Terakhir tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk yang modus itu data yang paling sering muncul atau paling banyak. Nah, rumusnya adalah sama dengan mode kurung paling atas sampai yang paling bawah, tutup kurung, enter. Nah, berikut data nilainya 85,75, ini adalah 87 untuk median, dan modusnya adalah 90. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nabila Najia. Di sini saya berperan sebagai guru. Saya akan meneruskan tentang cara pembuatan media pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Rizka. Tadi kan Bu Rizka sudah membuat nih media pembelajaran tentang median, dan modus. Nah, di sini saya akan memaparkan tata cara mengenai pembuatan daftar pustaka, di mana saya akan memakai aplikasi Zotero. Yang pertama itu kita bisa klik Zotero. Zotero download. Nah, di sini kan sudah ya install aplikasi Zotero. Nah, ini kan ada dua pilihan nih, yaitu Zotero 6 for Windows atau Zotero Connector. Nah, di sini saya memilih Zotero 6 for Windows. Lalu kita download dan install. Nah, setelah diinstal akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini gambar awal dari aplikasi Zotero. Nah, kalau kita mau buat daftar pustaka, kita harus memerlukan sebuah referensi. Tadi kan Bu Rizka sudah mencari referensi di Google Scholar. Nah, dari referensi tersebut kita bisa pindahkan di aplikasi Zotero. Yang mana langkah pertama, klik New Collection, lalu kita membuat folder dengan judul Applikom. Kita oke. Nah, kan sudah nih muncul yaitu folder tentang Applikom. Nah, untuk foldernya tadi kan sudah dibuat sama Bu Rizka. Lalu kita pindahkan referensi tersebut ke dalam Zotero. Oke. Masih loading. Nah, sudah muncul. Ini masih proses dalam aplikasinya.
Oke, masih loading. Nah, ini udah semua ya. Kita close. Nah, ini kan semuanya sudah terkumpul nih di aplikasi Zotero. Nah, untuk cara pembuat daftar pustakanya sendiri, kita kembali lagi ke dalam Google Dokumen yang tadi sudah diisi oleh Ibu Rizka. Nah, sebelum kita membuat daftar pustaka, lebih baiknya kita melakukan citasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik menu Zotero, lalu pilih add or edit citation. Kita klik. Nah, nanti di sini itu muncul style citation atau apa yang akan kita pilih stylenya dalam citasi. Nah, nanti kita bisa pilih apa 7 tahun. Nah, terus di sini bisa kita klik classic view, lalu kita pilih yang pertama dan klik OK. Selanjutnya kita melakukan citasi lagi. Langkah-langkahnya seperti kayak yang tadi, yaitu klik add or edit citation, lalu pilih mana yang akan dijadikan citasi, klik OK. Tadi kan Ibu Rizka juga mendownload sebanyak 4-nya. Nah, itu juga kita bisa melakukan citasi sebanyak 4 kali juga dengan langkah-langkah yang sama. Oke. Dan terakhir klik OK. Nah, kan sudah nih, kita sudah membuat citasi. Untuk bisa membuat daftar pustaka itu harus melakukan citasi terlebih dahulu. Nah, setelah kita selesai membuat citasi, kita bisa melakukan pembuatan daftar pustaka dengan langkah pertama, yaitu pilih menu Zotero, lalu pilih add atau edit bibliografi, lalu kita klik. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Tadi kan kita melakukan 4 kali citasi ya, jadi daftar pustanya itu nanti dari 4 sumber juga, jadi sesuai dengan citasi yang kita lakukan. Dengan menggunakan aplikasi Zotero ini mempermudah kita dalam membuat suatu daftar pustaka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Jenny sebagai siswa mendapatkan tugas membuat peta konsep. Nah, pertama saya membuat peta konsep dengan Miro, jadi kita ketik Miro di Google. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ini sendiri. Nah, kita tunggu, kita pilih new board, papan tulis baru. Nah, kita buat tim, create team new board. Nah, kita tunggu sampai muncul halaman awal Miro seperti ini. Nah, ini kita close saja. Pertama saya ingin buat notes ini. Nah, saya pilih warna orange, kita tarik saja. Nah, kemudian kita judul yang kita tulis, kemudian modus materi kita. Atau kita juga bisa tambahkan teks ini. Nah, kita tarik seperti ini, kemudian kita ketik di sini, median, modus. Ctrl A, kita ubah teksnya, fontnya di sini, ya. Kita bisa pilih Fredoka agar lebih jelas. Nah, seperti itu. Ini untuk memperbesar dan memperkecil ukuran font. Nah, misalnya 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita rapikan. Nah, ini bisa kita rapikan seperti ini. Kemudian ini bisa kita buat seperti ini. Ini bisa kita taruh tengah, bisa diperbesar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, ini bisa kita edit, misalnya dibuat rata tengah seperti ini. Nah, dengan klik begini.
Nah, setelah itu kita mau buat judul untuk subbabnya, kita klik notes-nya, ini ada titik biru, kita tahan sampai muncul seperti ini. Nah, saya mau ubah warnanya, di sini kita klik ini. Nah, kita pilih warnanya, di sini ada pilihan warna, misalnya kuning. Nah, kemudian di sini juga begitu, yang sebelah kiri kita klik titik birunya untuk menambahkan notes. Nah, kita pilih warna kuning, bawahnya juga begitu, kita klik untuk menambahkan notes. Kita ubah warnanya menjadi kuning. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita buat teks juga. Ini kita copy, kemudian paste, kita geser ke sini. Nah, ini untuk subjudulnya, misalnya judul Mean. Nah, kemudian ini kita geser teksnya. Kemudian ini kita copy, kemudian paste. Nah, kemudian di sini kita tulis judulnya Median. Ini kita rapikan letaknya. Ini kita copy paste. Nah, kemudian ini kita ketik modus. Nah, ini untuk subjudul. Nah, kemudian untuk menambahkan keterangan, misalnya dari Mean ini saya ingin membuat pengertiannya. Nah, saya ingin bentuknya persegi panjang. Nah, di sini sebelah kiri ada menu shape namanya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, sampai muncul tanda plus seperti itu, kita tarik. Nah, bentuklah persegi panjang. Saya mau isi warnanya, ini diklik set color. Nah, kemudian saya ingin warna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin outline-nya hilang. Nah, ini tinggal diklik outline-nya hilang. Nah, kemudian ini bisa kita copy paste juga untuk membuat rumus, misalnya bagan rumus. Nah, kemudian ini kita tambahkan teks. Kita masukkan pengertian. Nah, seperti itu. Yang ini juga begitu, bisa dibuat rumus. Nah, seperti ini. Kita Ctrl A, rumus. Nah, kemudian ini kan kita harus hubungkan ya. Nah, ini kita klik tanda birunya. Nah, secara otomatis tanda panahnya bisa terhubung. Nah, kalau mau menambahkan juga bisa. Panahnya kita klik, kemudian klik copy, paste. Nah, kita geser panahnya di sini. Nah, ini ada titik putih. Ini kita arahkan menuju kotak yang mau kita hubungkan. Nah, saya arahkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita copy paste ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita scale sehingga ini bisa kita paste. Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita balikan seperti ini sehingga kita tidak perlu membuat satu-satu. Nah, bisa seperti ini. Kemudian ini untuk teksnya juga bisa kita revisi ya. Ini yang bagian teks ini bisa kita buat lagi seperti ini. Kita ketik rumus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa membuat variasi yang lain. Nah, misalnya kita agak tidak monoton menambahkan stiker, kita klik ke bawah, ini ada menu-menu banyak sekali. Nah, untuk melakukan stiker, kita klik tanda panah ke samping ini. Nah, ini ada stiker dan emojis, kita pilih. Nah, misalnya saya mau ini, ada gambar roket. Nah, ini ditahan sama zoom ini. Nah, kemudian kita tarik ke sini, ke layarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik lagi stikernya untuk menyesuaikan ukurannya. Nah, kemudian ingin saya tempatkan di sini misalnya. Nah, ini tinggal digeser, kemudian kita copy paste untuk tambah di pojok lagi, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan emojis. Nah, misalnya saya mau gambar buku ya, kita pilih emojinya buku. Nah, ini muncul emoji buku. Nah, ini kita klik di sini sampai ngezoom seperti ini, kemudian kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan di sini juga. Nah, kemudian misal kita mau coba isi teks yang agak banyak ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Nah, misalnya ini mau saya tambahkan teks. Nah, pengertiannya dari Mean. Nah, misalnya saya geser ke sini. Nah, ini juga untuk menggeser tampilannya, kita tinggal scroll bagian kursor kita saja, ke kanan, ke kiri, seperti itu. Ini bisa kita lebarkan, kemudian kita ganti warna, hijau ini kita klik, saya mau biru. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan teks, kita geser ke atas ini untuk cari teks. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tarik seperti ini. Mean adalah rata-rata suatu kumpulan nilai. Nah, kita besarkan fontnya biar terbaca ya, teman-teman. Nah, kita kecilkan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kira-kira cara membuat peta konsep menggunakan Miro. Bisa kita share. Nah, save, namakan Applicom. Nah, seperti itu. Save.
sudah tersimpan. Nah, sudah selesai, ini bisa kita can view. Nah, sudah, kita bisa nanti membagikan linknya. Itu tadi tutorial membuat peta konsep dengan Miro. Sekian dan terima kasih. Untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nadi Fasiani sebagai siswa akan mengerjakan tugas presentasi menggunakan Google Slide. Yang pertama kita membuka Google Slide terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan template. Setelah menambahkan template, kita bisa menambahkan slide. Pilih layout yang berbeda. Kemudian tambahkan gambar dan juga teks.
Setelah itu kita bagikan, kemudian tambahkan alamat email, kemudian klik kirim. Setelah itu kita juga dapat mendownload ini, bisa menggunakan dengan file PowerPoint. Itu tadi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.